Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, al-hadis atau kama qala. Amma ba'du, hadratan muhtaramin, para ahli, para ulama, wabil khusus guru kita yang mulia, termasuk pondok pesantren Maulid Kang beserta keluarga yang senantiasa kita harapkan barokahnya. Para ustadz, ustadzah, khususnya kepala madrasah sanawiyah Maulid Kang, kepala madrasah aliyah Maulid Kang, kepala madrasah diniyah Maulid Kang 01 yang saya hormati, anak-anakku semua, santriwan, santriwati yang saya sayangi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bersama-sama memperingati sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini semua merupakan salah satu wujud syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi wasilah bertambahnya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Baiklah anak-anakku, tadi malam Kiai WA agar keterangan Isra Mi'rajnya berhubungan dengan perjalanan spiritual. Karena itu nanti akan saya bahas di ngaji tentang bagaimana Isra Mi'raj itu menjadi perjalanan kita, bahwa Isra Mi'raj itu tidak hanya dilakukan atau dialami oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Mi'raj itu seharusnya itu menjadi pengalaman spiritual bagi semua mukmin, ya, bagi semua mukmin. Tentu tidak sama kualitas Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan Mi'rajnya baik, kualitas beda. Ngerti ya kualitasnya, mutunya. Podo karo banyu putih, ya, sama-sama air mineral, gunanya yo warnanya ya apa tuh? Sama, tapi kualitas air itu kan sama. Global, masih fasa, masih aqua, ada yang
mineral. Ada yang paling luar biasa, sama-sama air, yaitu air zam-zam. Podo air putihnya sama, diombe ya podo seger. Cuman kualitasnya yang tidak sama. Gitu. Mi'raj juga begitu. Seharusnya semua orang mukmin ini mengalami Mi'raj. Ya, seharusnya semua orang mukmin itu mengalami Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual. Mi'raj itu maknanya kan tangga untuk naik. Tangga untuk naik. Dan kita harus seperti itu. Kamu mondok di kene iki, kepengin munggah apa? Ini kepengin munggah ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan begitu. Terus saiki ngono ya kelas 1. Oh, kelas itu apa? Sing sanawiyah kelas 7, kelas 8, kelas 9. Setelah itu lulus, ya. Ketika orang itu normal, pengen naik kan? Ono santri kok aku sudah kepingin kelas 1 ae, kelas 7 ae. Enak tiba kelas 1. Ono sing. Hah? Ada enggak? Ada enggak? Pondok di mana? Ya. Kelas itu MTS atau kelas 10 Alia. Rumah saya enak. Di kelas itu terus kan gak kepingin munggah di kelas 8. Ono enggak? Ono berarti ono santri kan? Ono santri kepingin kelas 7 wae. Santri apa? Santri kan normal. Mulai santri sing normal lek kelas itu ya kepengin kelas. Baru mulai kelas itu ya kepengin kelas. Kok aku mesti sing normal santri. Lah lek ono santri sok peneng di kelas itu tok. Gak kepengin nang kelas. Baru, paham ya? Kan gak normal berarti ada. Paham ya? Sama dengan kali itu urusan pendidikan formal loh ya. Lah apa maning status kita di hadapan Allah. Lah kok ono kawula mek karo kepingin di kuno wae. Terus syariat kepingin di syariat terus bener ta ora korek-korek wae. Wong syariat ini perlu wis cukup. Iku ibaratnya santri. Orang normal itu pasti kepingin meningkat kualitasnya segalanya. Pasti kepingin meningkat itu normal. Lalu kalau dari kawula kepengin mek ngono tok, wis gak pasti normal iki. Paham ya? Gitu loh. Semuanya pasti begitu ketika orang itu berpikirnya normal. Disinilah kemudian pelajaran Isra Mi'raj itu. Peringatan Isra Mi'raj itu seharusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa bagaimana Mi'raj itu menjadi bagian dari perjalanan spiritual kita. Oke, saya jadi aku. Sampai jam berapa? Anak acaranya enggak? Setelah ini ada kan? Setengah jam cukup. Nah, cukup ketika berangkat. Saya yakin gak tahu dibahas di. Saya belum pernah membahas tentang kitab ini di ceramah-ceramah. Bang tahu, aku bawa HP itu kasih rekam. Krono fotonya catatan kitab. Kasih ngapal sampai dia kayak kan. Insyaallah pernah saya sampaikan juga. Bagaimana Isra Mi'raj itu sejauh ini gak masuk akal, ya kan? Tapi kita coba kita ilmiahkan dulu. Ya, kita coba kita ilmiahkan. Saya nanti insyaallah tahu kan sampai. Ini Pak. Oh? Ada dua orang yang kemudian mau betul. Ini kan? Oh? Apa ya? Bagaimana kita mengilmiahkan perjalanan hidup kita itu? Tahu ini kan? Lek ini tidak tak balik. Tak balik ini mana? Oke. Ini yang pertama. Jadi perjalanan Isra Mi'raj itu ayatnya apa tadi?
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiun. Isra itu dari madi asra yusri isra. Itu maknanya sudah memperjalankan di malam. Asra itu sudah bermakna, Isra itu bermakna memperjalankan di malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jauh dari? Kan antar negara. Antar negara. Kemudian dilalui oleh Nabi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Di mana menurut sebuah keterangan, kalau tidak salah di Ummu Aiman, saya tahu julukannya. Ummu Aiman itu julukannya bodoh kalau guru kita. Sing ngaji. Ya, perjalanan di sekolah itu. Yang jelas ini bukan kebetulan. Gitu ya. Nabi itu perjalanan di sekolahnya di rumah yang namanya kebetulan, ya bukan kebetulan, namanya sama dengan gurunya Nabi. Tahu belum ya? Ada belum ya? Ya aku ingin coba akan yang sudah ngaji bersama beliau siapa? Akan singkat tahu siapa? Tapi saya harap semuanya punya keinginan. Saya ulang. Perjalanan Isra di rumah, ya, di rumah seseorang yang bernama sama dengan guru. Juga. Menurut beliau, perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi berangkat sare, gitu ya, berangkat beserta jasadnya. Pulang itu masih belum dingin. Aku nunggu ini gila terus suwe, terus aku ngadeg, oleh. Nah, gitu. Jadi tempat beliau Nabi berangkat itu dari rumah beliau itu, ya. Ini belum dingin sudah datang. Ini lah, kan ada tadi. Ya, ini belum dingin wis rawuh. Berarti dulu apa sih? Sebentar sekali. Itulah kenapa di dalam Al-Quran itu ada Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Seharusnya tanpa lailan ini sudah perjalanan di malam hari. Wong asra itu maknanya wis memperjalankan di malam hari. Tapi di sini ada lailan. Apa fungsinya? Itu menunjukkan bahwa aifi juz'in qalilin minal lail. Lailan gawe isim nakirah itu menunjukkan bukan al-lail, bukan al-laila, tapi lain. Langsung memang dosa itu. Ciro rahasia di dalam Al-Quran ini. Al-Quran ini luar biasa ketika kita mau pelajari perkataannya, ya. Ada maksud dan tujuan tertentu. Termasuk lainan itu. Di situ juga pakai makna kiro, tidak pakai isim mufrad, tidak pakai makrifat. Itu menunjukkan bahwa malam itu tidak semalam suntuk, tapi aifi juz'in qalilin minal lail, bagian kecil dari malam, hanya sebentar sekali. Lo coba bayangin, wong iki sing durung adem wis rawuh. Dulu kan? Tapi dalam waktu yang ukuran dunia sebentar, itu sudah mengalami sebuah peristiwa spiritual yang sangat luar biasa. Mungkin juga sangat mungkin.
Satu gitu kan. Dan berarti sebentar kan? Ya, itu hanya sepersekian detik saja. Kenapa itu bisa dilalui? Manusia itu sebenarnya adalah alam secara global. Al-insanu al-alamul mujmal. Manusia itu adalah alam secara global. Alun-alun ya, dipaham. Ya. Santri itu harus berpikir keras. Manusia ngerti alam jagat kayak sini. Ya. Alam itu adalah jagat itu. Masih Allah. Ya, siwallah, sesuatu selain Allah itu ada dalam diri manusia. Orang sadar ini bahwa dirimu adalah makhluk yang sangat mulia karena semua unsur alam ada di dalam diri. Nanti, kamu punya unsur air, kamu punya unsur tanah, kamu punya unsur api, kamu punya unsur angin, kamu punya unsur cahaya, kamu punya unsur atom, kamu macam-macam. Semua unsur ada di dalam diri. Karena itulah manusia disebut dengan al-alamul mujmal. Manusia ini adalah alam secara global. Artinya semua unsur yang ada di jagat itu ada dalam diri. Sedangkan alam wal alamu al insanul mufassal. Jagat saisine itu adalah dirimu yang terpisah. Itu adalah dirimu yang terperinci. Secara parsial. Ini. Artinya, kon nyawang langit, nyawang tembok, nyawang opo ae. Gitu loh. Nyawang angin, nyawang cahaya, itu sebenarnya bagian dari dirimu juga. Bingung ya? Semua ini ada dalam dirimu semua, kabeh, unsur apapun. Sehingga jagat saisine iki, gitu ya. Itu dikatakan manusia secara terperinci. Begitu hebatnya manusia, betul ya? Sampai jagat diarani yang nggak ada akun rano, ini larang. Saya yakin belum pernah diterangkan. Belum di YouTube. Ramau boleh apa searching ya di YouTube ketik isok mirror lensing rano ya tahu semua boleh ya kan pakai di YouTube ya isok mirror itu saya ulang alon-alon tak apa diulang-ulang banyak manusia itu butuh diulang. Sehingga ketika manusia itu ingin memahami jagat, ketika manusia itu ingin memahami segalanya, jangan keluar, semakin jauh. Kenapa? Karena yang di luar ada di sini. Kamu memahami cahaya, orang kan menilainya kan keluar, ya kan? Sehingga yang ditemukan adalah bagian dari cahaya itu sendiri, hanya bagian. Tidak pengertian cahaya secara utuh yang benar-benar digandari apa sebenarnya cahaya itu. Disitulah kenapa ini menjadi masuk akal perjalanan ini. Saya ulang, manusia punya beberapa unsur. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur angin, ada unsur cahaya dan seterusnya. Makanya tidak heran
Manusia itu ketika mampu menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya akan melebihi segala-galanya. Ketika orang manusia itu mampu menggunakan potensi api dalam dirinya, maka dia akan bisa membakar dunia. Karena api itu hanya bagiannya. Api yang sebenarnya akan ada di dalam diri manusia. Makanya ketika orang mampu menggunakan unsur apinya secara maksimal, dia akan bisa membakar segalanya. Sama. Ketika orang itu mampu mengoptimalkan unsur airnya di dalam diri, sehingga dia mengoptimalisasikan unsur air di dalam diri, sehingga air itu mendominasi dalam diri, maka dirinya akan menjadi air. Gitu ya? Ketika manusia itu mampu mengoptimalkan potensi atau unsur yang ada di dalam dirinya berupa air, ya. Dan gunaan air, kumpul topo boyobo, gitu ya. Sehingga dia yang mendominasi dirinya, yang menguasai dirinya itu tidak unsur api, tidak unsur tanah, tidak unsur angin, tapi unsur air. Sehingga ini akan menjadi air. Semuanya akan menjadi air. Ketika dia sudah dikuasai oleh air, menyatu dengan air, maka dirinya juga menjadi air. Lek wis jadi air nyemplung segoro pirang-pirang tahun wong padha banyune. Mati enggak? Paham? Tapi opo? Ya karo aku tidak iso. Nah, artinya itu tidak heran ketika ada salah satu wali, orang-orang hebat kemudian nyemplung yang boleh segoro. Iku lek diilmiah mau mulai. Cuman bahasanya menjadi karomah. Bahasa agamanya menjadi karomah. Makanya otak kita itu maksimal. Kalau mau kita itu hanya menggunakan tidak 1% sih. Otak kiri itu yang kita gunakan kode mikir itu kan tidak hanya sampai 1%. Yang 99% itu ada di dalam otak kanan, otak bawah sadar kita. Dan ketika itu kita mampu menggunakan, maka kita akan menjadi akhirnya kayak pengeran teman-teman. Paham ya? Oke. Sama ketika dia mampu menggunakan unsur anginnya, gitu ya, mengoptimalkan unsur anginnya sehingga segalanya itu menjadi angin, maka sifatnya kayak angin. Dia bekerja seperti kerjanya angin, malah kan itu ya iso, bener? Ngawang ya iso, karena dia sudah angin pisan, paham ya? Nah, disitulah kenapa Nabi perjalanan adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha sampai ke Baitul Ma'mur itu dalam waktu yang sangat singkat, karena kecepatannya tidak sebagai kecepatan sebagai manusia pada umumnya, karena Nabi saat itu sudah menjadi cahaya. Karena Nabi sudah menjadi cahaya, maka kecepatannya sama seperti berapa kecepatan cahaya? 300.000 km per detik. Tidak sampai sebenarnya, kurang sekian kilo. Bisa bulat 297, berapa lupa saya. Pokoknya 300.000 km per detik. Ketika 300.000 km per detik, sedangkan bumi ini hanya 40.000 km.
Kok nanggep adol kan? Keliling bumi itu hanya 40.000 kilometer. Jadi ketika menggunakan kecepatan cahaya, maka dalam 1 detik seseorang sudah mampu mengelilingi bumi hampir 7 kali. 1 detik. Iku kulelengnya pengen itu aja. Apalagi cuma Masjidil Haram ke Masjidil kan hanya sekian sekian detik. Ngerti Bang? Masuk akal udah bisa? Makanya dekat sebenarnya. Sehingga atau kon gunane iki. Rogomu macet. Benar? Tidak diliputi oleh angin sehingga tidak bisa menjadi kecepatan angin. Kamu tidak diliputi oleh cahaya sehingga kecepatanmu tidak seperti cahaya. Nabi sudah diliput, dia sendiri sudah menjadi cahaya, maka kecepatannya pun menjadi kecepatan cahaya. Ini cedek atasannya Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sak detik sudah keliling bumi 7 kali, hampir 7 kali putaran sak detik. Paham sampai ini? Nah, kemudian Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ya, ke Sidratul Muntaha. Dan ini jangan sampai sing akeh dari Masjidil Aqsa naik, ini naik ojek, iya kan? Didefinisikan naik itu koyok jet. Ke Masjidil Aqsa munggah koyok jet. Kemana? Melewati 7 langit. Iya kan? Koyok-koyok pengiran orang dulu. Musik ke bendai. Komuni ini merono nih Nabi. Ke Masjidil Haram, itu mau Masjidil Aqsa, naik ke atas. Kalau ini tidak sebagai bahasa majas musyrik. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak bertempat. Ya kan? Itu loh. Maka tidak seperti ini. Kau ngerti langit mana langit? Atas ini. Itu batasan pandangan mata. Bukan. Kau pikir itu langit duduk. Yang kelihatan kita lihat itu hanya batasan pandangan mata kita. Ini tidak ada batasan. Ya. Bahwa jagat itu kita itu berada dalam sebuah planet hanya 1 pasir di lautan pasir. Kita itu bagaikan berada di dalam 1 pasir di lautan pasir. Bumi itu masak pasir. Kan ngerti laut sing pasir kan? Bumi itu jangan jebol sitok ya itu bumi. Artinya di jagat ini ada bermiliar-miliar galaksi. Di dalam 1 galaksi ada triliunan tata surya. Di dalam tata surya ada 1 bintang yang dikelilingi paling tidak 10 bintang, 10 planet. Kita itu dalam 1 tata surya, yaitu dipimpin oleh matahari yang dikelilingi oleh 9 atau 10? 9 planet, 10 sama matahari ini ya kan? Iku sitok. Padahal yang seperti ini itu ada triliunan. Sing koyo itu. Ini ada triliunan. Makanya bintang terjauh yang mampu diteropong oleh teleskop Mont Palomar pada tahun 80-an. Ya, teropong yang mampu delok bintang terjauh menurut teropong ini kesananya masih banyak, gitu loh. Itu ketika diukur perjalanan ke sana itu 5.000 tahun kecepatan cahaya.
Kok 5 miliar tahun kecepatan cahaya. Nah, tidak sulit kita memberikan batasan jagat. Subhanallah. Jadi ya, luar biasanya Allah. Itu teleskop tahun 80. Inggris pernah, ya, itu perkiraan 10 miliar, lebih jauh lagi. Kan itu kan kalian. Inggris cerdas-cerdasnya uang bisa membentuk apa? Membuat alat yang mampu melihat bintang ketika dilalui itu sekitar 5 miliar tahun. Makanya setiap Al-Quran yang diawali dengan subhana, ya, semua ayat itu yang diawali dengan subhana itu pasti menunjukkan peristiwa yang menakjubkan. Ya, pasti menunjukkan peristiwa yang menakjubkan. Itu kan. Saya sikat seperti itu. Itu cara ilmiahnya begitu ya. Oke. Yang pada intinya adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Kita mulai dari subhana. Subhana itu maknanya apa? Maha suci zat. Saya dulu ya itu kan. Mana nih? Maha suci zat. Jadi pangeran mesti maha suci. Iya kan? Kalau Tuhan pasti maha suci. Tapi bagaimana kata ini menjadi diri kita? Kata ini menjadi diri. Makanya sabah di mana nih? Berenang. Sabah maknanya berenang. Apa? Mengerti berenang. Hanya saya bilang. Subhun itu benar-benar berenang. Jadi sabah fiilnya, kalau subhun itu berarti masdarnya, pekerjaan. Kemudian diberi alif nun itu fungsinya adalah lil mubalagh. Jadi lek sakron itu mendem, lek sakron bener-bener bener. Jadi lek aksun ngelak, lek aksan bener-bener ngelak. Jadi nemen ngelak itu jadi aksan. Subhun itu berenang, tapi kalau subhana benar-benar berenang. Ini kan sedikit. Berarti makna subhanallah itu adalah benar-benar berenang di dalam zat. Alladzi kan zat. Berarti subhana benar-benar berenang di dalam zat. Sama dengan ketika kamu masuk dalam lautan. Benar-benar berenang dalam laut. Gitu. Benar-benar kamu tenggelam di dalam lautan, itu namanya subhana. Ya. Ketika orang benar-benar tenggelam dalam lautan, apa yang terjadi dalam dirinya? Bayangno awakmu nyelam di banyu. Bayangkan kamu sekarang tenggelam di dalam air. Apa yang kamu rasakan? Kau ini kebayang tenggelam ke banyu. Apa sih kau rasakan? Air. Tenggelamlah kamu dalam air. Maka yang kamu rasakan atasmu air, bawahmu air, kanan kirimu air. Bahkan dirimu pun tidak bisa kamu rasakan karena kamu hanya bisa merasakan air. Maka ketika subhanallah, maka Nabi saat itu memang benar-benar tenggelam di dalam zat.
Padha karo ketika orang masuk di dalam lautan, maka orang itu hanya bisa merasakan dia tenggelam di dalam air. Disitulah asro. Gitu loh. Air itu sendiri akan menjadikan dia berjalan. Orang kalau sudah tenggelam, dia dikendalikan siapa? Air. Ketika orang itu sudah tenggelam di dalam air, maka dia dikendalikan siapa? Disitulah yang disebut dengan Nabi saat itu tenggelam di dalam dan kemudian dia dikendalikan dan diperjalankan oleh zat itu sendiri. Padha karo wong sing wis gak iso lapo-lapo di jero segoro. Gitu ya. Bisa menentukan arah. Orang yang tenggelam dalam lautan bisa menentukan arah. Yang menentukan Nabi juga. Jika tahu kita ambil tambah mari. Ketika dia sudah dikendalikan oleh air, gitu kan? Maka kemanapun dia pergi itu adalah yang menjalankan tujuannya bukan orang itu sendiri, tapi air yang menunjukkan, kan? Kon kate wong kerem lho. Engko ketemu ndi apa jare banyune? Wong kerem di Puger iso ketemu di Banyuwangi barang itu. Itu kok karepe dhewe. Ya kan? Ya karena kehendak air itu yang menggiring dia ke sana. Pak, dia sudah tidak punya kehendak, dia sudah tidak punya daya, dia sudah tidak punya kekuatan, dia sudah tidak punya kendali terhadap dirinya karena semuanya dikendalikan oleh air. Baru asro itu, ya sama dengan Nabi. Di saat itu Nabi tenggelam di dalam darah, gitu ya. Sehingga Nabi itu diperjalankan. Wong melaku kalau dilakokno padha bener. Semut yang Mekah mungkin apa enggak? Caranya? Hah? Melaku. Syaratnya dhewe nyempek di wong haji. Lho iya ya. Lek semute dhewe kate mlaku nang Mekah sampai kiamat gak tutup. Iya. Paham gak, Nek? Sama dengan nabi ayat ini asro bukan saro. Lek saro cuma dia berjalan di malam hari, tapi kalau asro memperjalankan berarti dia sebagai objek. Berarti Nabi saat itu sebagai pelaku apa sebagai objek? Ngerti tidak ini? Kalau sudah objek, ya sama tadi kalau urusannya. Kan apa jare sing jare subjek. Ketika ini sudah menjadi tenggelam di dalam air, orang yang tenggelam itu sudah tidak punya kuasa apa-apa. Dia tidak sudah menjadi subjek, tapi menjadi objek. Apa jare banyune banyune Amerika? Tenggelam di Puger, tenggelam mana di Bambang, terserah banyune kata digolin di. Iya enggak? Saat itu Nabi begitu. Ya. Aku cari pangeran karena dia sudah tenggelam di dalam Tuhan. Gitu ya. Dia sudah di dalam Tuhan. Lah siapa yang bisa diperjalankan? Siapa yang bisa menjadi orang yang dijalankan oleh Allah, yang diperjalankan oleh Allah itu? Bi'abdi. Urut. Nah, di situ kan tidak disebut nama, loh. Tidak disebut nabi, loh. Gitu. Artinya abdun itu lebih luar biasa. Panggilan yang sangat mulia bagi abdi. Siapapun bisa akan mengalami seperti ini karena di situ ada abdi. Berarti syaratnya kudu dadi apa? Abdi. Lah, nabi bagian dari abdun itu sendiri.
abdun sampai kapanpun Nabi tetap lu awak dhewe iki kudune melok rungu, lek kepingin melaku, lek kepingin diperjalankan oleh Allah, maka kamu semua, kita semua harus berusaha menjadi tahu itu. Abdun itu adalah budak. Abdun itu adalah hamba sahaya. Tahu budak? Sekarang sudah tahu. Budak itu adalah seseorang yang tidak punya kuasa pada diri. Dia itu tidak punya kuasa dalam diri. Dia akan melakukan sesuatu atas perintah tuannya. Dia meninggalkan sesuatu juga atas perintah tuannya. Dia punya lakukan sesuatu tidak punya tujuan apa-apa selain tuannya. Itu abdun. Paham ya? Abdun orang yang tidak punya kepentingan dalam hidup. Abdun orang yang tidak punya motivasi apapun. Tidak punya orientasi apapun. Karena dia merasa bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Abdun orang yang merasa bahwa dirinya adalah milik Tuhan. Paham ya? Budak itu adalah orang yang merasa bahwa dirinya milik tuannya. Apa yang dia lakukan karena tuannya. Dia berjalan sesuai dengan perintah tuannya. Dia meninggalkan sesuatu atas larangan tuannya. Karena itu kamu harus jadi abdu. Benar-benar bisa merasakan bahwa kita bukan milik kita, tapi kita milik semua langkah kita, aktivitas kita, ya, yang kita lakukan itu atas perintah dan tidak punya tujuan lain selain Allah itu sendiri. Ngerti kan? Ya, jadi seorang hamba itu harus begitu. Dia harus pertama merasakan bahwa dirinya bukan dirinya. Dia dalam kekuasaan Tuhan. Dirinya bukan miliknya, tapi merasa milik Tuhan. Langkahnya bukan langkahnya, tapi melangkah atas dasar Tuhan. Apa yang dia lakukan tidak punya tujuan apa-apa selain tujuan Tuhan. Ini maksudnya. Loro santri, lek jupono edan. Iki karepmu apa karepe kiai? Jika kamu melangkah, gitu. Kita dulu karepmu. Lek jupono edan, lek jupono edan. Kamu melangkah yang edan. Kepentinganmu apa? Untuk kepentingan sang kiai. Sang kiai. Sehingga kamu berjalan itu punya tujuan dirimu apa? Tujuan kiai. Amin. Itu loh jenis abdul deh. Sehingga langkahmu kamu hanya konsentrasi ke sana. Dan itu pun tidak ada kepentinganmu. Paham ya? Karena yang ibadah, lek seorang kepentinganmu itu berarti duduk hamba ya. Sementara dia saya kayak gini. Kita beribadah atas dasar kepentingan kita sendiri. Iya kan? Saya ulang. Apa tadi? Abdul itu hamba harus bisa menjadi budak Tuhan. Kalau ingin diperjalankan, maka harus bisa menjadi budak. Dan kamu ingat, untuk menjadi abdul ini prosesnya melalui siapa? Ini sambil cerita kalau syariat. Saya gitu kalau syariat tak lebih dulu. Proses menjadi abdul Nabi itu sebelum dia dinaikkan itu, ya kan? Kalau syariat di senior, apa prosesnya? Dibedah. Siapa sih bedah? Dibedah oleh Jibril, dibedah. Semua kotoran dikeluarkan. Sehingga hati itu dipenuhi dengan emas keimanan. Ya,
hatinya menjadi bersih. Proses pembedahan, proses pembersihan, proses untuk pensucian itu dibarengi atau melalui jin. Jadi mentuwek nek ana wong, aku tak bisa duwe yang pangeran, kok sombong. Nah, kalau orang ingin dekat dengan Tuhan tanpa guru, sombong. Jangan sombong, Nabi loh, proses pembedahan, proses pembersihan, proses penyucian melalui jin. Sebelum menjadi hamba, maka tugas Jibril membersihkan Nabi, ya, melalui proses pembedahan itu agar Nabi benar-benar bersih menjadi titel seorang abdi. Awakmu mondok. Ya, ini adalah bagian dari proses pembersihan, penyucian, gitu ya, agar dirimu menjadi abdu. Itu melalui guru, harus dilakukan bersama dengan guru, dibimbing oleh agar kamu menjadi abdu. Artinya apa? Tidak mungkin orang mengalami mi'raj tanpa titel abdul, tanpa masuk abdul. Sadurunge dadi abdul gak mungkin kate munggah sowan yang Gusti. Paham ya? Itulah gini ya, dari proses pembersihan dulu, kemudian suci bersih, dia masuk tenggelam. Ya, bagi sing nuntut agar kamu tenggelam dalam lautan ketuhanan, agar kamu bisa berenang dalam lautan ketuhanan, agar semua kamu bisa dikendalikan oleh Tuhan, agar kamu bisa punya orang yang tidak punya tujuan selain Tuhan, maka kamu harus dibimbing dengan Tuhan. Itu makna abdul yang pertama. Abdul yang kedua, itu maknanya anak panah. Anak panah itu dari di panah ini. Adakah tujuan lain oleh anak panah? Anak panah tujuan Mariono tuh Rono. Panah itu ada ya. Panah seret, Rono bisik, Mariono Rono. Rono. Panah itu hanya satu tujuan. Karena itu abdu adalah orang yang tidak punya tujuan lain selain dia sendiri. Dia Tuhan. Sampai yang anak panah protes. Jangan ngomong bau sekarangmu ditembak nang ngopo ae apa jare pengendali panah. Maka anak panah itulah abdu. Abdu ini mana? Sehingga dia harus menjadi anak panah yang siap untuk diluncurkan hanya satu tujuan. Disitulah asro di abdihi lain. Kamu sudah bisa jawab. Nah, intinya bagaimana kita semua sekarang di dalam bimbingan guru harus menjadi abdu. Guru itu guru biasa. Untuk membuat proses menjadi abdu itu tidak hanya guru sebagai orang yang bisa berdakwah. Kalau aku ini kan bisa macam kita. Tapi prosesnya yang pikiran ikon iso mikro dia bukan bisa. Saya hanya bisa mengarahkan kalian. Bahwa kamu harus ketemu dengan Sang Jibril yang mampu membersihkan diri, yang mampu mensucikan diri, sehingga kamu bisa benar-benar nih. Disitulah sholat yang sebenarnya. Jika Nabi mendapatkan perintah sholat, di mana sholat itu adalah sebagai media, alat untuk nih. Berarti mikot terjadi di mana? Mikot itu terjadi di mana? Di dalam sholat. Karena Nabi Dawud as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang
mukmin. Sehingga mi'raj itu terjadi di dalam saiki sholat sing koyo opo nek sing iki. Kau pikir sholat itu umur berapa? Waduh banget gitu. Tidak hanya sholat yang seperti itu, tapi bagaimana di dalam sholat yang seperti itu punya nilai mikro. Paham ya? Nah, semoga kita semua ya dibimbing oleh sang guru mursyid tadi agar kita semua menjadi abdul yang layak untuk dimikot. Ya, itu tadi. Tidak ada hamba yang menggunakan akal. Budak itu gak ono sing gawe akal. Kon ngalor kon ngidul kon nyemplung tak ono urusan. Karena awak mulai kepingin munggah tenanan, jadilah abdul. Ojo sampai protes walaupun di ate. Ojo mah luwe-luwe di ate ojo. Nabi berbeda dengan, ya kan? Yopo semenengah. Tapi apa hikmah dibalik manute Nabi? Yaitu di perjalanan kan mengalami sholat. Ya, kita itu tidak boleh. Ada kita tafsir Sari, yang sekular itu yang mana bagaimana kita dan sebenarnya. Dia itu mana jadi ini, tapi ini berlapis dari persoalan perang apa sih Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa, kemudian lain-lain itu sebenarnya apa, gitu ya. Kemudian haulahu min ayatina itu apa, agak betul. Kapan-kapan ya mana-mana, saya tahu mana tadi. Saya kira itu mudah-mudahan. Kurang lebih mohon maaf.